Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini saya akan membacakan hasil dari review artikel saya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani, NIM 233010901003 dengan mata kuliah Biofisika Material. Langsung saja kita masuk ke dalam review artikel yang sudah saya buat. Mulai dari identitas jurnal atau identitas artikel terlebih dahulu. Di sini judul jurnalnya itu adalah Analisa Kekerasan dan Struktur Mikro Paduan Seng atau ZN Biodegradable untuk Aplikasi Implan Biomedis. Nah, penulisnya itu ada 4 orang, yaitu Nur Fitri Rahmisari, Niswardi Jalinus, Reda Pratama, dan Andri Arafat. Nah, mereka mempublikasi itu pada tahun 2019. Nah, nama jurnalnya yaitu Ranah Research atau Journal of Multidisciplinary Research and Development, dan volumenya itu adalah volume 1 dengan nomor halaman 966 sampai 974. Baik, kita masuk ke dalam ringkasan jurnal. Nah, jadi yang melatar belakangi penulisan artikel ini yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan bahan implan yang aman dan bisa digunakan di dalam tubuh tanpa harus dilakukannya suatu operasi kedua untuk mengeluarkannya. Nah, selama ini banyak implan yang sering digunakan untuk patah tulang atau stent, sehingga masih memerlukan sebuah tindakan lanjutan karena materialnya itu tidak bisa terurai di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu dikembangkanlah biomaterial jenis biodegradable yang bisa terdegradasi secara perlahan dan dapat diserap oleh tubuh tanpa menimbulkan suatu efek yang berbahaya. Nah, dalam jurnal ini peneliti itu fokus pada suatu paduan seng. Nah, karena seng ini dianggap memiliki potensi sebagai material biodegradable yang cukup baik, namun seng murni masih memiliki kekuatan mekanik yang terbatas, sehingga perlu ditambahkan sebuah unsur lain seperti magnesium dan aluminium untuk meningkatkan sifat mekaniknya, terutama pada kekerasan dan struktur mikronya. Nah, penelitian sebelumnya itu yang relevan sudah ada membahas bahwa penambahan unsur paduan seperti magnesium pada ZN tersebut dapat meningkatkan suatu sifat mekanik dan ketahanan korosi. Nah, selain itu ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran butir yang lebih kecil itu dapat meningkatkan sebuah kekerasan material. Nah, oleh karena itu penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan membandingkan paduan ZN1 magnesium dan ZN 0,5 aluminium serta melihat pengaruh proses scrolling terhadap kekerasan dan struktur mikro material tersebut. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana nilai kekerasan serta struktur mikro dari paduan ZN1 magnesium dan ZN 0,5 aluminium yang digunakan sebagai kandidat material implan biodegradable. Nah, di artikel tersebut atau di artikel yang direview kali ini, peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh penambahan unsur magnesium terhadap sifat mekanik seng, khususnya pada kekerasan. Nah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil material dalam kondisi as-case dan as-forward, yang dimana nanti akan diketahui apakah proses rolling itu dapat meningkatkan sebuah kekerasan dan memperbaiki struktur mikro seperti ukuran dan jumlah butir. Nah, dengan begitu dapat ditentukan paduan mana yang lebih berpotensi digunakan untuk aplikasi implan biomedis. Selanjutnya adalah hipotesis. Nah, walaupun di jurnal ini itu tidak dituliskan hipotesisnya secara langsung, namun bisa kita pahami bahwa penulis menduga bahwa adanya penambahan unsur magnesium dan aluminium ke dalam seng yang nantinya akan mempengaruhi sifat mekaniknya, terutama pada kekerasan, yang dimana kemungkinan besar penulis ini beranggapan bahwa penambahan magnesium akan meningkatkan kekerasan dibandingkan seng murni dan seng dengan tambahan aluminium. Nah, selain itu juga penulis sepertinya berhipotesis
bahwa proses rolling itu akan membuat sebuah ukuran butir itu akan menjadi lebih kecil dan lebih rapat. Nah, sehingga nantinya nilai kekerasan material itu akan meningkat. Jadi, secara umum semakin kecil dan semakin banyak jumlah butir dalam struktur mikro, maka kekerasannya juga akan semakin tinggi. Lalu untuk desain penelitiannya, nah penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Nah, peneliti ini membuat dua jenis panduan, yaitu seng 1 magnesium dan seng 0,5 aluminium. Nah, kemudian material tersebut diuji dalam dua kondisi berbeda, yaitu as-case yang dimana hasil pengecoran dan as-roulette yang dimana setelah proses rolling. Nah, setelah itu masing-masing sampel akan diuji kekerasannya menggunakan alat microfiber hardness tester. Nah, selain uji kekerasan akan dilakukan juga pengamatan struktur mikro menggunakan mikroskop optik untuk melihat ukuran dan jumlah butir. Jadi, desain penelitian ini fokus pada suatu percobaan langsung di laboratorium untuk membandingkan suatu sifat mekanik dan struktur mikro dari kedua paduan tersebut. Lalu, bagaimana sih teknik pengumpulan datanya? Nah, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini itu berupa data nilai kekerasan dari masing-masing paduan Zn1 magnesium dan Zn0,5 aluminium, baik dalam kondisi as-case maupun as-roulette. Nah, di mana nilai kekerasan tersebut ditolak dari hasil pengujian menggunakan microfiber hardness tester yang kemudian dihitung rata-ratanya. Nah, selain itu, peneliti juga mengumpulkan data struktur mikro, yaitu ukuran butir dan jumlah butir pada setiap sampel. Nah, data ini diperoleh melalui pengamatan menggunakan mikroskop optik dan dianalisis dengan bantuan software Imagiq. Jadi, data yang dikumpulkan itu akan fokus pada sifat mekanik atau kekerasan dan karakteristik struktur mikromaterial. Nah, bagaimana sih mereka itu menganalisis data yang sudah mereka dapatkan? Nah, data akan dianalisis dengan cara membandingkan nilai kekerasan rata-rata dari masing-masing paduan, baik dalam kondisi as-case maupun as-roulette. Setelah nilai kekerasan didapat dari hasil uji mikrofiber, kemudian dihitung rata-ratanya untuk melihat perbedaan antara Zn1 magnesium dan Zn0,5 aluminium. Nah, selain itu, data struktur mikro juga dianalisis dengan melihat ukuran dan jumlah butir menggunakan software Imagiq. Nah, hasil jumlah butir tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai kekerasan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara ukuran butir dan tingkat kekerasan material. Jadi, analisis dilakukan dengan cara perbandingan dan melihat keterkaitan antara struktur mikro dan sifat mekaniknya. Jadi, bagaimana hasil penelitiannya? Nah, temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa paduan Zn1 magnesium itu memiliki nilai kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Zn0,5 aluminium. Nah, selain itu, proses rolling pada Zn1 magnesium juga membuat nilai kekerasannya semakin meningkat karena ukuran butirnya menjadi lebih kecil dan lebih rapat. Nah, sedangkan pada paduan Zn0,5 aluminium, hasilnya tidak menunjukkan peningkatan kekerasan setelah proses rolling, bahkan nilainya justru lebih rendah dibandingkan kondisi as-case. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penambahan unsur paduan memberikan efek yang sama terhadap sifat mekanik material. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin banyak dan semakin kecil ukuran butir pada struktur mikro, maka nilai kekerasan material cenderung semakin tinggi. Nah, secara umum, hipotesis dapat dikatakan terbukti untuk paduan Zn1 magnesium karena penambahan magnesium dan proses rolling memang meningkatkan suatu kekerasan. Namun untuk Zn0,5 aluminium, hipotesis itu tidak sepenuhnya terbukti karena proses rolling itu tidak meningkatkan kekerasan. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh unsur paduan dan proses perlakuan mekanik itu bisa berbeda tergantung jenis paduannya. Jadi, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan 1% magnesium pada paduan seng itu mampu meningkatkan nilai kekerasan material dibandingkan dengan penambahan 0,5 aluminium. Paduan seng 1 magnesium menunjukkan sifat mekanik yang lebih baik dan struktur mikro yang lebih halus. Selain itu, proses rolling itu terbukti dapat meningkatkan kekerasan pada seng 1 magnesium karena ukuran butirnya itu menjadi lebih kecil dan lebih rapat. Namun, pada seng 0,5 aluminium,
proses rolling itu tidak memberikan suatu peningkatan kekerasan seperti yang diharapkan. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa paduan seng 1 magnesium itu lebih berpotensi digunakan sebagai material implan biodegradable karena memiliki kekerasan yang lebih tinggi dan struktur mikro yang lebih baik. Jadi evaluasinya itu adalah pada kontribusi. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan biomaterial, khususnya material implan biodegradable berhasil seng. Nah, dari penelitian ini diketahui bahwa penambahan magnesium itu dapat meningkatkan kekerasan dan memperbaiki struktur mikro sehingga bisa menjadi referensi dalam memilih komposisi paduan yang lebih baik untuk aplikasi implan medis. Nah, hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar untuk penelitian lanjutan tentang material implan yang lebih aman dan efektif. Selanjutnya itu adalah keterbatasan penelitian. Nah, menurut saya penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pengujian yang dilakukan itu hanya fokus pada kekerasan dan struktur mikro, belum mencakup uji sifat mekanik lain seperti uji tarik atau uji kelelahan. Nah, selain itu belum dilakukan uji biokompatibilitas secara langsung atau uji degradasi dalam cairan tubuh buatan. Padahal itu sangat penting untuk aplikasi implan. Lalu ada area penelitian lanjutan. Nah, penelitian selanjutnya itu bisa dilakukan dengan menambahkan pengujian korosi dan laju degradasi material di lingkungan yang menyerupai tubuh manusia. Selain itu, perlu juga dilakukan uji biokompatibilitas dan pengujian mekanik yang lebih lengkap agar benar-benar bisa dipastikan kelayakannya sebagai material implan. Yang terakhir adalah relevansi dengan bidang saya. Penelitian ini sangat relevan dengan bidang saya karena berkaitan langsung dengan biomaterial dan aplikasi material dalam dunia medis. Pemahaman tentang hubungan antara struktur mikro dan sifat mekanik itu sangat penting dalam pengembangan material implan yang aman dan dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu di dalam tubuh manusia. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya bacakan dari artikel yang saya review itu bisa menambah pemahaman kita semua. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.